Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, Harfiq Hasnul Kolbi mengadakan kunjungan kerja di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan alat pertanian secara simbolis, sekaligus berkesempatan berdialog dengan kelompok tani, termasuk para petani kopi Cibatu. Hadir dalam agenda ini, Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, Komandan Kodim Dandim 0611 Garut Letkol Zidanisworo, Camat Cibatu Hardiman Tanjung, para kepala desa se-Cibatu dan para kelompok tani. Dalam kesempatan tersebut, Harfiq juga menyambangi beberapa stand usaha kecil menengah yang memajang produk unggulan dari Cibatu dan Garut, dari mulai kuliner talas, produk sorghum, sayuran, jeruk nipis, aneka keripik kentang, hingga produk kopi. Saat mengunjungi stand kopi, Wakil Menteri Pertanian menyambangi stand kopi Cibatu setelah berdialog dengan Kang Dadan, owner kopi Pawon Salarea. Wakil Menteri Pertanian nampak menyeruput seduhan kopi biji kuning yang memang khas dari Garut. Kopi jenis ini juga dikembangkan petani kopi di Cibatu. Ya baik, terima kasih. Ini kami hadir di sini pemerintah, Kementerian Pertanian juga dengan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri, ini untuk melihatkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah hadir ya. Jadi kami harapkan bukan cuma sekedar bantuan, tapi memang bantuan ini adalah sebagai trigger ya, agar masyarakat bisa mandiri ke depan. Fungsi pemerintah, TNI, Polri kedepannya ini adalah sebagai regulator ya. Pelakunya tentu masyarakat sendiri. Kembali ke masyarakat melalui Gapoktan, kalau pertanian juga kelompok-kelompok usaha peternak, juga pekebun. Jadi bukan soal masalah bantuan, kita berharap bantuan ini adalah sebagai trigger ya, pemicu untuk masyarakat bisa melakukan kegiatan pangan yang kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi kedaulatan pangan secara nasional. Untuk realisasi daripada petani itu Pak, untuk permintaan air itu sendiri kapan untuk bisa direalisasikannya Pak? Air. Ya ini tadi kita sudah tampung ya, kita sudah berdiskusi, rupanya Pak Pangdam sudah lebih dulu melihat lokasi tersebut dan informasi dari Pak Sekda juga. Ini segera yang seperti saya sampaikan tadi di stage, bahwa segera kita rapatkan di tingkat pemerintah pusat, walaupun ada kendala rupanya memang alam sendiri dan air itu artinya volumenya sewaktu-waktu bisa besar, sewaktu-waktu kecil ya. Tapi ini kan tidak ada excuse ya untuk bagaimana kita melayani masyarakat petani untuk ketersediaan air mereka untuk melakukan kegiatan pertanian, apalagi jangan sampai mengganggu tentunya hasil panen mereka. Terima kasih. Untuk subsidi pupuk sendiri Pak, ini banyak yang dikeluhkan seperti apa Pak dari? Oh ya ini selalu ya, ini klasik sekali karena kita tahu sendiri nih kalau cerita pupuk ini panjang ya, pemerintah sendiri sebenarnya berdasarkan niat baik. Seperti kita tahu sebelum tahun 90 ini adanya kebutuhan bahan baku pupuk itu sendiri, KCL lah katakan dalam hal ini, itu mengalami kenaikan dan pemerintah karena sayang kepada masyarakat petani tidak menaikkan harga di pasar. Ya, harga pasar pupuknya disubsidi. Terus berganti pemerintah ke pemerintahan, akhirnya disparitasnya makin jauh. Ini yang menyebabkan tidak menyelesaikan masalah pupuk. Harganya mahal sehingga harus selalu disubsidi. Ya. Nah, akhirnya kalau kita hapus subsidi, tentu akan kembali ke harga equilibrium ekonominya di pasar produk akhir yang digunakan oleh user, oleh masyarakat. Ini kan jadi mahal, katakan beras jadi ikut mahal. Kementan sendiri juga tidak tinggal diam. Banyak sekali program-program ini bisa kawan-kawan media akses tentunya di situs kami sendiri. Masyarakat sudah terbuka sekali kami di ada Agriculture War Room. Ini secara berkala bisa dicek. Ya, jadi solusinya tentu karena kita tahu ini masalah memang terus berkelanjutan masalah subsidi ini, jadi kita lakukan pendampingan program yang kira-kira insya Allah bisa
mencari jalan keluarnya ya, dapat jalan keluar yang memang bisa diterima masyarakat. Terakhir Satu Pak, lagi Pak, boleh Pak nanya Pak, Bapak setiap ada kesempatan kunjungan ke wilayah suka mewacanakan masalah BUMD off-taker untuk pangan. Masalahnya kan banyak Avalis ya. banyak petani disuruh untuk produksi, tapi ketika berproduksi bingung mau dijual kemana. Nah, saya kira-kira untuk di Garut bisa nggak Pak off-taker BUMN off-taker itu BUMD off-taker di Garut itu bisa dibentuk kapan dan bagaimana Pak? Ini tadi saya diskusi nih sama Pak Pangdam sama Pak Sekda nih. Ya. Sebelum di ruang tunggu ya. Saya tanyakan ke Pak Sekda ini bagaimana Pak Bupati kebijakan soal BUMD-nya. Karena kan tentu saja kalau yang namanya BUMD ini enak sekali nih bermainnya. Ya, artinya B2B, bisnis to bisnis, lepas tidak pakai dana APBD, terus juga otomatis ya memang bisnis. Dan pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Kabupaten Garut ini banyak sekali manfaatnya karena akan menjadi malah menyumbang ini Pak Sekda. Penyumbang PAD-nya jadi tinggi, lapangan pekerjaan terbentuk, layer-layernya juga pengangguran berkurang. Ini kan prestasi. Nah, sekarang kita tanya sama-sama, ya mudah-mudahan ini jalan keluar sama-sama ini Pak Pangdam, bagaimana BUMD ini benar-benar efisien. Ya, jadi bukan hanya sektor pangan, kalau bisa memang yang saya bilang tadi, at least itu one company for one local government itu paling tidak lah. Ya, mudah-mudahan ya Pak Sekda ya. Jadi ke depan ini Ada nggak Pak daerah yang sudah melaksanakan itu Pak? ada Pak. DKI. Contohnya di mana Pak? DKI itu bagus sekali ya BUMD-nya ya memang. Kalau di kota Jawa besar. Barat? Jawa Barat mungkin di kemarin si Pak Gubernur di Kota Bandung banyak juga yang PDAM-nya yang begitu-gitu kan banyak tuh BUMD-nya. Terus yang pangannya itu apa Bandung Jabar Agro Jabar juga kan sama itu kan BUMD. Cuma memang ya perlu tadi adanya pengawasan ya Pak Sekda. Kita kawal sama-sama. Jadi ketika investor masuk yang saya bilang tadi, ini banyak kok kawan-kawan di swasta kota besar malah bingung nih mau menginvestasikan dananya kemana. Karena tentu saja kan soal masalah security-nya takut dibohongin dan sebagainya. Tapi kalau ada aparat pemerintah dalam hari ini Pemda ya, pemerintah kabupaten kota provinsi bisa ya memberikan jaminan ya Pak Sekda agar investasi ini masuk, ini baik sekali ini, dan kita akan permudah pasti regulasinya di tingkat pemerintah pusat begitu Pak, untuk andil Pangdam itu sendiri Pak, bagaimana Pak terkait para petani milenial? Kita Siap. sudah menjabarkan, sudah melakukan, kemarin itu juga baru dari Tasik, itu juga petani milenial, bagaimana mempercepat produksi tomatnya, kemudian nilai hasilnya. Kemudian kita kemarin di Pangalengan juga untuk petani kentang, sebetulnya sudah jalan. Ini tinggal kita melihat lagi spotting dari kebijakan pemerintah pusat, bagaimana implementasi di bawah, kita bantu seperti itu. Sudah jalan. Kalau milenial udah jalan, kemudian produksi sudah jalan, percepatan hasil waktu juga sudah jalan. Seperti petambak ikan yang di Danau Kuningan, itu dia 4 bulan, Waduk Dharma 4 bulan dia panen, sekarang sudah bisa 2 bulan panen Pak. Nah, jadi ini kita percepatan seperti itu. Dan terakhir ya sebagai aparatur negara baik TNI maupun sipil ya berharap sekali nih kawan-kawan media ini memberikan masukan input-input ke masyarakat ini dengan cara yang sejuk dan positif ya Pak Pangdam ya, Pak Kapolres. Jadi masyarakat ini sebenarnya saya sampaikan ya, Indonesia ini cukup baik loh tumbuhnya. Memang Presiden katakan tahun depan itu agak sedikit mengerikan lah situasi global internasional. Tapi dengan kenyataan dan fakta yang ada, alhamdulillah Presiden malah berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang out of the box. Contoh yang saya bilang tadi ya, soal security tadi, food security. Indonesia dalam ya mungkin teman-teman tahu ya, apalagi pegiat pertanian ya Pak Pangdam, bahwa kita sebenarnya surplus ya. Kalau misalnya ada ya masalah-masalah yang sifatnya itu contohnya beras, saya yang pertama menolak importasi beras. Terus alhamdulillah ternyata surplus, boleh dicek. Nah cuma ternyata masih ada juga laporan yang selundupan yang lain-lain itu Pak Pangdam. Tapi itu kan artinya kriminal ya, di luar soal program pemerintah. Tapi overall bahwa Indonesia ini tumbuh, terus juga inflasi kecil dibanding negara lain ya jauh sekali. Kita bagus, terus NPL kita yang macet-macet kredit baik yang besar maupun yang kecil ini juga tidak terlalu banyak. Nah kami berharap nih agar media ini proporsional dalam memberikan berita yang memang istilahnya kita dahulukan
tentunya praduga tak bersalah baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Dah cukup gitu ya. Terima kasih ya.